adik-kakak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Adelia Febilianti dari SMA Negeri 1 Kendal, gugus depan 01.83 01.84 ambalan Gina Putra Preshna Paramita. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang ADART Gerakan Pramuka, baik dari Gerakan Pramuka Nasional hingga Gerakan Pramuka Ambalan. ADART sendiri adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang pertama ada anggaran dasar. Bab 1. Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan informal sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum. Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Bab yang kedua, Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan lingkungan alam semesta. Tugas pokok Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok, yaitu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan, serta membangun dunia yang lebih baik. Dengan fungsi, Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda yang dilandasi sistem AMONG, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Bab selanjutnya adalah bab 3, sifat. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, dan tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Selanjutnya ada bab 4, pendidikan kepramukaan. Nilai, prinsip dasar, metode kepramukaan, sistem AMONG, kiasan dasar, kode kehormatan pramuka, moto, jalur dan jenjang, peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, satuan pendidik kepramukaan, gugus depan, pusat pendidik dan pelatihan kepramukaan, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Yang selanjutnya ada bab kelima dengan bab atau rinciannya adalah organisasi, keanggotaan, pramuka utama, kelembagaan, satuan organisasi, gugus depan, kuartir, kepengurusan kuartir, badan kelengkapan, dewan kehormatan, satuan pengawas internal, dan dewan kehormatan. Selanjutnya gugus Dharma Pramuka, satuan pengawas internasional, dewan kerja, majelis pembimbing, organisasi pendukung, satuan karya pramuka, satuan komunitas pramuka, pusat penelitian dan pengembangan, pusat informasi, badan usaha, dan lembaga pemeriksaan keuangan. Yang selanjutnya ada bab ke-6. Pertama ada musyawarah, yang kedua hal-hal luar biasa dan mendesak. Hal-hal luar biasa dan mendesak mencakup ada beberapa hal. Yang pertama, dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa,
kuartir Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan musyawarah luar biasa. Dan yang kedua, dalam menghadapi hal-hal yang mendesak, kuartir Gerakan Pramuka dapat meminta persetujuan secara tertulis kepada kuartir di bawahnya setelah berkonsultasi dengan majelis pembimbing. Bab ke-7 ada atribut, lambang, bendera, panji, himne, dan mars, dan pakaian seragam. Bab ke-8 mencakup hak dan kewajiban peserta didik, hak dan kewajiban orang tua peserta didik, dan hak masyarakat. Bab ke-9 keuangan, iuran anggota, bantuan majelis pembimbing, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, bantuan pemerintah setiap tahunnya, sumber lain yang tidak bertentangan, usaha dana, badan usaha yang dimiliki Gerakan Pramuka. Kekayaan, ini maksud kekayaan di sini ada apa sih? Yang pertama, kekayaan Gerakan Pramuka terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak serta hak kekayaan intelektual atau hak paten. Yang kedua, pengelolaan kekayaan atau aset yang tidak bergerak yang tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui sidang pleno pengurus kuartir dengan persetujuan majelis pembimbing. Yang ketiga adalah pengalihan kekayaan atau aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak harus diputuskan melalui sidang pleno pengurus kuartir dengan persetujuan dari majelis pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja. Bab yang ke-10 ada pembubaran, dan bab yang ke-11 ada anggaran rumah tangga. Pertama, anggaran dasar berdasarkan Gerakan Pramuka ini dijabarkan lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Dan yang kedua, anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nasional. Bab yang ke-12 adalah penutup. Anggaran dasar ini ditetapkan pada tanggal 28 September 2018 oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Yang selanjutnya ada anggaran rumah tangga. Bab yang pertama mencakup organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1916 pada tanggal 20 Mei sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional di Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Kepanjangan Gerakan Pramuka adalah Gerakan Praja Muda Karana, yaitu gerakan rakyat muda yang suka berkarya. Bab yang kedua ada asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab yang ketiga ada sifat. Yang pertama, Gerakan Pramuka bersifat terbuka. Yang kedua, Gerakan Pramuka bersifat universal. Yang ketiga, Gerakan Pramuka bersifat mandiri. Yang keempat, Gerakan Pramuka bersifat sukarela. Dan yang kelima, Gerakan Pramuka bersifat patuh, dan taat terhadap aturan hukum. Yang keenam, Gerakan Pramuka bersifat non-politik. Yang ketujuh, Gerakan Pramuka bersifat religius. Dan yang delapan, Gerakan Pramuka bersifat persaudaraan. Bab yang keempat mencakup pendidikan kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, pengamalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, dan kehadiran orang dewasa. Yang selanjutnya ada tanda kecakapan, satuan terpisah, sistem among, kiasan dasar, kode kehormatan pramuka, moto, jalur, jenjang, peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, satuan pendidik pramuka, gugus depan, pusat pendidik dan pelatihan kepramukaan, evaluasi, sertifikasi, dan verifikasi. Yang kelima adalah organisasi, anggota biasa, anggota muda, anggota dewasa, anggota dewan kehormatan, hak dan kewajiban, berakhirnya keanggotaan, pembelaan anggota, rehabilitasi anggota, dan perlindungan anggota. Yang selanjutnya ada gugus depan, kuartir, majelis pembimbing, organisasi pendukung,
satuan komunitas pramuka, pusat penelitian dan pengembangan, pusat informasi, badan usaha, lembaga pemeriksaan keuangan, lembaga kelengkapan kuartir, dewan kehormatan, satuan pengawas internal, dewan kerja, tugas dan tanggung jawab kuartir. Yang keenam, ada 4 komponen. Yang pertama musyawarah, yang kedua rapat kerja, yang ketiga rapat koordinasi, dan yang keempat dan hal-hal yang mendesak. Dan yang ketujuh ada atribut lambang bendera panji, himne, dan mars serta pakaian seragam. Bab yang ke-8 yaitu mencakup yang pertama pendapatan, yang kedua iuran dan usaha, yang ketiga kekayaan, dan yang keempat pengelolaan dan pengalihan. Bab yang ke-9 adalah pembubaran. Apabila terjadi pembubaran gerakan pramuka, penyelesaian seluruh kekayaan milik gerakan pramuka dilakukan oleh panitia penyelesaian harta benda yang dibentuk untuk musyawarah nasional yang diadakan khusus untuk kegiatan itu. Bab yang ke-10 ada penutup. Yang pertama, anggaran rumah tangga ini ditetapkan pada tanggal 18 September 2018 oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di Gerakan Pramuka Nasional. Selanjutnya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Ambalan Ganda Putra Prajna Paramita, Pangkalan SMA Negeri 1 Kendal, gugus depan 01.83 01.84. Bab 1 yaitu pendahuluan surat keputusan, susunan kepengurusan Dewan Ambalan, laporan pelaksanaan program kerja, daftar inventaris, dan problematika. Bab yang kedua, rancangan program kerja. Yang pertama ada komisi A. Komisi A itu adalah bidang organisasi dan administrasi. Yang pertama mengadakan penataan organisasi dan penyempurnaan tata kerja Dewan Ambalan sesuai dengan kompetensi tugas dan fungsi masing-masing. Yang kedua, mengadakan pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali pada akhir bulan sebagai Dewan Bantara. Yang ketiga, menegakkan kedisiplinan anggota melalui cara geladian, LDK, persami, kemah bersama, dan latihan terprogram setiap 6 bulan sekali jika memungkinkan. Yang keempat, menumbuhkan rasa saling percaya dan membantu kepada tiap-tiap anggotanya. Dan yang kelima, Dewan Ambalan bertanggung jawab atas penyelenggaraan rapat setiap bulan, digabung rapat ambalan dan pembinaan. Yang pertama ada komposisi tugas, yang kedua fungsi ambalan, yang ketiga job desk untuk Dewan Ambalan. Yang selanjutnya ada komisi B. Komisi B adalah komisi di mana menyelesaikan kegiatan dan latihan. Yang pertama ada upacara pembukaan, upacara penutupan, yang ketiga materi kepramukaan, yang keempat motivasi dan pengembangan diri, yang kelima perkemahan, yang keenam mengadakan kegiatan dengan ambalan lain, yang ketujuh mengikuti kegiatan eksternal, yang kedelapan menghadiri undangan ambalan lain, yang kesembilan HUT ambalan, yang ke-10 peningkatan pengetahuan, yang ke-11 materi PBB, yang ke-12 latihan upacara, yang ke-13 bakti sosial, yang ke-14 musyawarah bulanan, yang ke-15 evaluasi kegiatan, 16 uji SKU, 17 adiwiata, 18 kemah akhir tahun, 19 menghadiri kegiatan di ambalan lain. Selanjutnya ada komisi C atau keadatan, yang meliputi keadatan yang ada di Ambalan Ganda Putra Prajna Paramita. Yang pertama umum, yang kedua khusus, yang ketiga sanksi, dan yang keempat lain-lain. Yang terakhir ada komisi D, perlengkapan dan keuangan. Yang pertama, melakukan penyusunan laporan keuangan mingguan, bulanan, dan tahunan oleh juru uang. Yang kedua, juru uang mengelola seluruh keuangan ambalan, menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja gugus depan. Yang keempat, melaksanakan pembukuan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Yang kelima, inventaris gugus depan oleh seluruh Dewan Bantara. Dan yang keenam adalah mengadakan dan mengurus iuran rutin. Jadi cukup itu dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di
Ambalan Gana Putra Pracina Paramita. Walaupun sebetulnya saya sendiri kurang paham dengan adanya ADART Gerakan Pramuka di gugus depan, karena menurut saya dan yang saya buat ini menurut hasil keputusan musyawarah ambalan pada tahun 2021 di bulan September kemarin. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Delia Febilianti pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.